Saat melihat Danau Natron, kamu pasti akan bertanya-tanya, ini masih di bumi kan? Airnya yang kemerahan seolah berasal dari film horor. Nah, coba cium aromanya. Sudah seperti campuran bahan kimia beracun saja. Ular, kadal, burung, dan makhluk hidup lain juga takut mendekati danau ini. Hiena pun jaga jarak loh, padahal hewan yang selalu lapar ini bukan penakut. Di Afrika, sinar mataharinya sangat terik dan hampir menyinari seluruh danau. Tanaman pun sulit tumbuh. Tak jauh dari situ, terdapat gunung api yang memuntahkan lava hitam. Mata air panasnya juga membuat lanskapnya semakin misterius. Danau merah ini bersuhu ekstrem, hampir sepanas kopi di pagi hari. Airnya juga cepat sekali menguap, sehingga cuma menyisakan garam dalam kadar tinggi. Natron lebih tepat disebut sebagai danau amonia dibanding danau air. Kamu punya pembersih dan pemutih di rumah kan? Nah, senyawa kimia ini juga terdapat di produk tersebut. Kalau kamu mau panjang umur, mending jangan coba-coba berenang di situlah. Kalau masih nekat juga, siap-siap saja menggantikan malin kundang. Beneran, kamu bisa berubah jadi batu loh. Widih, jangan lupa pakai pose ajaib ya, biar para ilmuwan kebingungan. Oke, cukup. Kembali lagi ke topik kita. Soal danau ya. Kalau kamu penasaran dengan danau yang membahayakan ini, yuk kita tengok dulu ke gunung api Oldoinyo Lengai yang ada di dekatnya. Gunung ini unik karena lavanya hitam, bukan berwarna merah atau oranye membara. Tapi suhunya juga tidak sepanas batu cair hasil erupsi gunung api pada umumnya. Sebagian dari lava ini mengandung kalium cair dan natrium karbonat. Zat kimia ini digunakan dalam, kamu benar lagi, produk pembersih. Senyawa kimia ini merembes melalui tanah dan air, kemudian langsung larut. Mineral dari sungai juga mengalir masuk sehingga menghasilkan larutan kimia yang mematikan. Monster horor dari kisah Lovecraft apa ya yang bisa hidup di air beracun ini? Mungkin monster raksasa bertentakel dengan taring super tajam? Bukan kok, cuma flamingo. Burung cantik ini tidak cuma kongkow di danau ini seperti di air biasa loh, tapi juga menjadikannya sebagai tempat menetaskan telur. Bisa kamu bayangkan rasanya terlahir di kolam berisi cairan pembersih kaca? Danau Natron seringkali disebut sebagai bandarnya burung flamingo. Karena 75% jenis laser flamingo di dunia menetas di sini. Dan si Pinky ini selalu melakukan aksinya berdiri dengan satu kaki. Bukan karena alasan remeh-temeh sih, tapi karena kakinya menapak di air mendidih saat flamingo makan alga beracun. Alga ini akan membunuh hewan yang berani memakannya dengan merusak tubuhnya hingga ke sel. Tapi tubuh laser flamingo mengalami evolusi sehingga bisa melahap alga ini seperti santapan biasa. Alga ini juga berukuran mikroskopis. Flamingo akan mencelupkan paruhnya ke danau mendidih ini lalu menyaringnya dari air. Karena mikroorganisme ini pula, danau Natron terlihat berwarna merah pink. Flamingo memangsanya sehingga bulunya juga berwarna pink. Saat baru menetas, semua flamingo memang berwarna abu-abu atau putih. Tapi kemudian makanan mengubah penampilannya. Kamu pun bisa begitu loh, kalau makananmu cuma wortel, tubuhmu juga akan berubah jadi oranye. Bisa saja kan? Tapi sebaiknya nggak usah lah. Oke, tapi kok flamingo ini bisa berdiri di dalam air yang bisa mengubah organisme lain jadi batu? Ya, karena kakinya punya kulit dan sisi keras. Jadi, air danau tidak akan bisa membakar kulitnya. Teksturnya jelas beda dari kulit kita yang rapuh. Laser flamingo biasanya pergi ke danau air tawar terdekat untuk minum air bersih, tapi tidak seperti manusia, burung ini tetap bisa terhidrasi walau minum air asin. Di kepalanya terdapat kelenjar khusus yang berfungsi untuk menghilangkan garam, lalu mengeluarkannya melalui rongga hidung. Ya, mungkin seperti saat kamu memesan sup tanpa bawang, tapi chefnya malah lupa memasukkan bawang. Oke lah, apa boleh buat, supnya tetap kamu makan dan aroma bawang tercium keluar dari hidungmu. Kirain analoginya bakal kedengaran bagus. Tapi kok, yang jelas, laser flamingo merupakan burung yang tangguh. Berkat tenaga supernya itu, si flamingo bisa makan sebanyak-banyaknya karena tidak ada kompetitor di dekatnya. Selain itu, si Pinky cantik ini juga tak perlu takut akan dimangsa hewan lain. Jelaslah, predator lain juga pasti akan pikir-pikir kalau mau mendekati kolam air panas beracun ini kan. Aman sob. Burung yang satu ini juga tak kalah super loh, karena termasuk superhero-nya burung. Albatros kelana, sekali terbang bisa menempuh jarak sejauh 16.000 km. Wah, itu sih sama seperti terbang dari New York ke Sydney, lebih jauh sedikit lah.
Jarak ini ditempuh dengan terbang non-stop selama lebih dari sebulan. Wih, jangan kebanyakan meleng albatros. Bentang sayapnya saja mencapai 3,3 meter. Pantas saja bisa terbang sejauh itu. Gaya terbangnya mirip seperti peselancar di tengah ombak. Hanya saja, si albatros berselancar di tengah aliran udara. Saat terbang, energi yang dihabiskannya lebih sedikit dibandingkan burung yang cuma berleha-leha di sarangnya. Ada juga burung pemecah rekor lain, Rufus Hummingbird. Ukurannya cuma sebesar penahan bola golf dan lebih ringan dari uang koin. Tapi jangan salah, burung mungil ini bermigrasi dari Alaska ke Meksiko setiap tahun. Perjalanannya sejauh 6.400 km sekali terbang. Kalau albatros terbang dengan penuh perasaan seperti sedang yoga, hummingbird ini beda lagi. Karena harus terbang cepat untuk bertahan hidup. Kepakan sayapnya mencapai 50-60 kali per detik. Aktivitas ini sangat berat dan menguras energi. Setiap hari, burung ini melahap serangga dan nektar yang berat totalnya sama dengan berat tubuhnya. Itu sih sama seperti kita yang makan burger dan kentang yang banyak sekali. Meski bertubuh kecil, hummingbird tidak takut untuk mengusir tupai dan burung besar dari sarangnya. Oke, coba bayangkan kamu sedang menjelajahi hutan di Amerika Selatan. Tiba-tiba terdengar lengkingan mengerikan dari dalam hutan. Oh, kamu mulai panik setengah mati. Sekujur tubuhmu merinding, jantungmu berdegup kencang. Harus kabur kemana nih, biar selamat dari kejaran monster ini? Woi, jangan panik dulu. Tenang saja, oke? Itu cuma oil bird atau burung minyak kok. Sama sekali tidak berbahaya. Burung ini makan buah-buahan dan kelapa sawit, bukan manusia. Burung ini memang terkenal karena lengkingannya bikin jantung kita mencelos. Selain itu, sangat lihai untuk melihat dalam gelap. Seperti lumba-lumba dan kelelawar, oil bird menggunakan ekolokasi. Burung super ini bisa memancarkan 250 bunyi klik setiap detik. Gelombang suaranya berasal dari bunyi klik yang mengenai batu dan pepohonan, lalu memantul kembali. Oke, aku penasaran deh, apa jadinya ya kalau kita menggabungkan burung dan sapi? Jadinya hot scene. Sebetulnya sih nggak ada mirip-miripnya sama sapi. Tapi jangan salah ya, sistem pencernaannya sangat mirip dengan sapi. Setelah dicerna, makanan difermentasi oleh bakteri bukan dengan bantuan asam yang terdapat di perut. Prosesnya berlangsung selama 20 jam, kemudian perut burung menjadi penuh. Jadi, sepanjang hari, burung ini cuma goleran dan bersantuy di dahan pohon. Kurang lebih sama lah kayak aku setelah makan nasi Padang. Dan anehnya, karena menfermentasi makanan, burung ini berbau tidak sedap. Lebih tepatnya sih menyengat. Wah, jangan-jangan hasil persilangan dari sapi sigung dan burung. Oil bird juga bisa membuatmu seolah-olah sedang dipelototi Pak Kepsek yang galaknya minta ampun. Saya nggak suka ya kalau kamu kebanyakan ngeprank temanmu. Mau saya DO, keluar dari kantor saya. Burung whalehead stork punya paruh yang kuat, tatapannya garang, dan tingkahnya seperti menyandang sebagai penguasa dunia. Kok mirip banget kayak Kepsekku ya? Oke, yang ini serius. Hewan ini sangat pandai berburu dan menangkap ikan. Mangsanya meliputi siput, kura-kura, bahkan buaya kecil. Penggemar dinosaurus, sini. Coba bayangkan, jutaan tahun yang lalu, di kawasan yang kini menjadi bagian dari Tiongkok Selatan, sekumpulan dinosaurus berbulu berlarian dari predatornya. Sayapnya kecil, paruhnya mirip burung beo, dan di kepalanya terdapat jengger. Singkat cerita, lompat ke tahun 2017. Para paleontolog menemukan fosil dinosaurus ini, dan mereka semua terperangah. Hah? Hewan ini bernama Coryth? Baca sendiri aja deh ya, rupanya mirip dengan kasuari modern. Memang terlihat seperti burung dinosaurus yang super keren, tapi tetap jaga jarak ya, karena kasuari merupakan burung yang paling berbahaya di dunia. Kepalanya berbulu biru cerah, lengkap dengan tanduk besar di atasnya. Kasuari berdiri di kedua kakinya yang kuat dengan cakar setajam pisau di masing-masing kakinya, dan ukurannya bisa sepanjang tanganmu. Burung gahar ini juga bisa melompat ke atas kepalamu jika ia mau. Dengan tubuhnya yang tinggi, kasuari juga bisa menyepak dadamu. Parahnya lagi, sepakannya ini bisa mematahkan tulangmu loh. Belum lagi cakarnya, yang bisa mengoyak benda apapun dengan sangat mudah. Burung ini tergolong sebagai pemburu dan sangat lihai menghindari pemburunya. Jangan harap deh kamu bisa kabur. Ya, kecuali kalau kamu bisa lari sprint sengebut 50 km per jam.
Menceburkan diri ke danau juga percuma, Kasuari perenang ulung. Jadi, kalau mau kabur dari burung ini, kamu perlu mundur perlahan sambil berdoa deh. Semoga ia tidak mengejarmu. Burung helmeted hornbill atau rangkong gading juga terlihat seperti dinosaurus. Pejantannya bak satria abad pertengahan di dunia burung. Tanduknya dipakai untuk bertarung dan memenangkan hati betinanya. Aduh, dasar tukang pamer. Helm supernya ini juga digunakan untuk mencucuk kayu busuk dan memecahkan kulit kayu saat si burung mencari serangga kecil. Kiwi memang mirip dengan tikus di dunia burung ya. Meskipun bersayap, ukurannya sangat kecil sehingga sulit dilihat. Kiwi juga tidak terlalu pandai mengepakkan sayapnya karena tidak bisa terbang. Kalau dibandingkan dengan tubuhnya, telur kiwi memang paling besar di antara semua telur hewan. Beratnya mencapai 15% dari berat tubuh sang induk. Nah, kalau dilihat dari ukurannya, telur terbesar di dunia adalah telur burung unta. Tapi beratnya cuma 2% dari total berat tubuh sang induk. Jadi, kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, telur ini justru jadi yang terkecil meskipun besar sekali. Mau gimana lagi? Tubuh burung unta gede sih.